Halo, selamat datang di channel Dio Official Auto. Kita masih di gelaran Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2024 di ICE BSD City. Dan kita berada di booth-nya TVS, dimana brand ini menghadirkan model terbaru yaitu iQube S. Ini adalah skuter listrik yang tentunya cukup menarik karena lihat aja desainnya unik. Karena skuter tentunya punya desain yang unyu gitu, jadi cocok nggak hanya untuk kaum pria tapi juga untuk kaum wanita untuk mendukung keseharian ataupun juga ya daerah sekitar rumah. Ini sangat mendukung banget. Nah, seperti apa aja sih spesifikasinya? Nah, kalau kita tampilannya, ini tampilannya gaya-gaya yang futuristik, dimana di bagian kepalanya ini ada semacam windshield dengan warna hitam yang tebal. Di bawahnya ini ada daytime running light. Jadi ini udah pakai teknologi LED. Nah, lampunya ada di mana? Ada di bawah sini. Dan lampu ini dia sudah menggunakan teknologi LED juga. Dan kalau dilihat nih dari depan nih emang kayak gambot banget. Begitu juga bagian belakangnya cukup gambot. Tapi setidaknya dia punya jok yang cukup lebar untuk mendukung nggak hanya untuk pengendaranya tapi juga penumpang di belakangnya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya, ini kaki-kakinya punya ban yang cukup besar ukurannya. Dia pakai ban 90/90, di belakang juga ukuran peleknya 12 inci. Ya ukuran yang standar lah ya untuk motor seperti ini. Tapi setidaknya ini sudah mumpuni untuk dibawa bertualang untuk keseharian lah. Nah, kalau kita lihat di bagian pengendaranya, ini dia udah pakai layar LCD yang oke. Tampilannya udah presisi banget, resolusinya tinggi dan ukurannya juga cukup besar, dan dia punya informasi yang cukup lengkap. Karena kalau kita lihat di layarnya, ini ada fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Tapi untuk model ini di Indonesia nyatanya belum berfungsi TPMS-nya, atau memang tidak ada sebenarnya. Di motor ini dia punya beberapa fitur ya. Kalau yang standarnya ini untuk lampu jauh, lampu dekat, kemudian ada sen. Nah, yang menarik ini ada mode berkendara, di mana mode berkendara ada dua, yaitu ada Eco dan yang satunya ada Power. Dan menariknya ini ada tombol yang P untuk parking assist. Dia untuk parking assist maju dan mundur. Kalau maju dia akan menahan kecepatan dengan maksimal 10 km/jam. Sementara untuk mundurnya dia akan membantu pengendara untuk parkir mundur dengan bantuan motor listriknya di kecepatan maksimal 3 km/jam. Nah, selain TPMS dia juga ada digital dokumen. Nah, ini menarik nih karena fitur ini mengizinkan Anda untuk menyimpan foto dari surat-surat kendaraan, mulai dari STNK hingga SIM. Jadi kalau misalnya ditangkap polisi ya, ini cukup menunjukkan dokumennya secara digital nih. Tapi tentunya hal ini tidak berlaku untuk di Indonesia. Kita tetap harus membawa dokumen fisiknya. Nah, kita lanjut lagi. Untuk motor ini dia menggunakan motor listrik dengan tenaga tertingginya 4,4 kW, atau kalau dikonversi ke horsepower itu 5,9 horsepower. Torsinya sendiri itu mencapai 140 Nm. Itu torsi yang cukup besar. Ya wajar karena ini adalah motor listrik, dan torsi itu disalurkan ke roda mulai dari putaran 0 bahkan. Nah, kalau kita lihat untuk baterainya sendiri dia menggunakan lithium ion dengan kapasitas 3,4 kWh, di mana untuk mode berkendara Eco dia bisa mencapai 100 km. Sementara untuk mode Power ya decreasing lah menjadi 75 km. Tapi ya tentu dikompensasi dengan kemampuan berkendara yang lebih baik, lebih responsif akselerasinya, dan tentunya akan menghasilkan tenaga yang lebih kuat lagi. Nah, untuk motor ini dia masih pakai kunci biasa sebenarnya seperti ini. Dan dia punya fitur lampu untuk kuncinya. Kenapa dikasih lampu ini? Ini untuk memudahkan ketika ingin menyalakan motor saat malam hari. Jadi bisa di center lah gitu. Dan di motor ini dia punya bagasi yang cukup besar ukurannya. Setidaknya dia cukup muat untuk helm. Dan untuk baterainya sendiri ini bisa di charging dengan durasi 0 ke 80% itu sekitar 4,5 jam. Sementara untuk 80%-nya ke 100 itu nambah 1,5 jam lah. Jadi total itu 6 jam untuk 0 ke 100%. Nah, chargernya menggunakan kontak yang standar banget karena dia dikasih adapter nih, colokan kayak gini, colokan biasa. Jadi tinggal colok ke rumah. Dan kemudian ujungnya dicolok ke motor di bagian deck nih, di bagian dinding deck. Jadi cara untuk nyadernya gampang banget dan praktis. Bisa di mana aja karena dia pakai colokan standar. Sementara untuk sistem pengeremannya di depan dia pakai cakram, di belakangnya masih pakai tromol, tapi ya itu sudah cukup lah
untuk motor dengan tenaga yang sebenarnya nggak terlalu besar ya. Nah, kemudian motor ini ditawarkan dalam 4 pilihan warna. Ada kuning yang cukup mentereng, kemudian ada coklat, ada juga abu-abu. Terus yang terakhir itu ada warna biru. Birunya itu nggak terlalu biru mentereng, birunya biru soft lah. Dan berapa harga motor ini? Motor ini dibanderol 52,9 juta. Nah, sementara untuk di gelaran IMOS 2024 ini ada penawaran berupa dapat potongan DP mencapai 8 juta. Dan tenornya berlaku untuk semua tenor katanya ya. Menariknya, sebenarnya TVS sendiri punya versi yang lebih terjangkau daripada iQube S ini, yaitu iQube tanpa S. Nah, ini adalah iQube tapi tanpa S. Artinya ini model yang katanya lebih terjangkau. Cuma sayangnya motor ini belum dijual. Kabarnya atau ya informasinya ini baru akan meluncur di awal tahun depan dengan harga yang tentunya akan lebih terjangkau dibanding dengan iQube S. Kalau bocorannya sih mungkin di kisaran 20 jutaan lah ya. Apa yang membedakannya? Mulai dari spesifikasi baterai, di mana baterai ini kalau digambarkan untuk model iQube S ini dia punya 30,4 kWh yang terbagi menjadi 2 pack baterai. Sementara ini dia punya 1 pack baterai. Berarti kalau 30,4 dibagi 2, let's say ini bisa 15 kW. Di mana daya jelajahnya itu kalau Eco, kalau kita lihat tadi di di panel digitalnya, kalau dia pakai Eco itu sekitar 75 km. Sementara kalau mode power itu di sekitar 50-an sampai 60-an kilometer. Nah, selain itu fitur-fiturnya juga ya mengalami tone down sedikit, seperti layarnya yang lebih kecil dibanding dengan iQube S. Kemudian juga by design sebenarnya nggak jauh beda, cuma ya memang tampilannya aja mulai dari fitur lah seperti itu. Oke, itu ya tadi review model terbaru dari TVS, yaitu iQube S dan iQube standar. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto. Dan kita juga punya channel Carvaganza dan juga Zik Wheels Indonesia. Sampai jumpa di video IMOS berikutnya.